Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran menggunakan multitester. Simak video saya. Teman-teman, jadi di sini saya akan membagikan tutorial untuk menggunakan multitester. Mungkin banyak dari kita yang belum bisa menggunakan multitester atau baru mencoba. Saya akan membagikannya bagaimana cara menggunakan. Lalu di sini alat-alatnya kita ada ini bagian utama multitesternya, dan ini kabelnya atau disebut kabel probe untuk nanti disambungkan ke bagian ini ya. Di sini kabel merah sebagai positif dan kabel hitam sebagai negatif. Lalu di video ini saya juga akan membagikan pengukuran yang bisa kita lakukan menggunakan multitester. Di sini ada baterai 1,5 volt, ada 4 buah, jadi totalnya kira-kira ada 6 volt. Nanti kita akan buktikan menggunakan multitester. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan 3 buah resistor yang nanti hambatannya akan kita ukur menggunakan multitester juga. Ini saya rangkai paralel dan nanti kita akan lihat bagaimana tegangannya dan bagaimana arusnya. Untuk yang pertama, ini adalah multitesternya. Bisa kita sambungkan dulu dengan kabel probe-nya. Maaf, agak bundik. Di sini kita sambungkan, terlihat ada tanda positif. Kita sambungkan ke kabel yang merah. Dan kabel hitam kita sambungkan ke negatif sampai bunyi klik. Lalu sebelum digunakan, sebaiknya kita melakukan kalibrasi dulu. Di sini bisa dilihat untuk jarumnya belum pas di angka 0. Untuk bagian ini kita bisa memutar di sini, bisa kita putar sampai pas di angka 0. Sudah pas. Lalu untuk 0 di sini kalibrasinya kita menggunakan ini kabel probe, kita sambungkan. Sebelum itu kita ubah dulu di sini menjadi ohm, bebas mau yang mana, seperti ini. Lalu kita sambungkan, sudah 0 dulu, lebih dari 0. Kalau yang di sini kita putar bagian ini, bisa kita putar sampai pas di angka 0. Oke, sudah pas. Lalu kita bisa langsung gunakan. Selanjutnya di sini ada tulisan-tulisan ya, ada DCV, ACV, DCMA, dan ohm. Seperti namanya di sini, yang bagian DCV di sini untuk mengukur tegangan DC. Untuk skalanya ada dari 2,5, 10, 50, 250 sampai 1000. Skala ini bisa kita lihat di sini. Misalnya nanti kita menggunakan 10, kita lihat yang 10 di sini.
Kalau menggunakan 50, kita lihat 50 yang ada di sini. Begitu juga seterusnya. Yang di sini ACV, sebaliknya DCV untuk mengukur tegangan AC, dan DCMA untuk mengukur arus. Bisa kita putar juga di sini, mau berapa rentangannya, bisa 2,5, bisa 25, bisa 250. Dan di sini ohm untuk mengukur hambatan resistor. Oke, untuk pengukuran mungkin ada yang tanya, Mas, gimana kalau mengukur tegangan DC? Nah, ini sudah saya siapkan baterai yang tadi ya. Ini kalau tulisannya di sini 1,5 volt dan ada 4, maka kita kali saja jadi 6 volt, tapi kita nggak tahu ini sudah berkurang atau belum, jadi langsung saja kita ukur ya. Kita ukur di sini, karena ini kurang lebih 6 volt, maka kita cari skala tegangan DC yang mendekati. Jadi 10 ya yang paling mendekati. Kalau 50 ini terlalu jauh, nanti angkanya di sini terlalu kecil, angka di skalanya sini. Oke, langsung saja. Ini kabel positif kita sambungkan dengan probe yang positif, dan kabel negatif kita sambungkan dengan probe yang negatif. Ya, di situ berjalan. Saya menggunakan skala 10, jadi di sini kita lihat skala yang paling atas yaitu skala 10, dan anak panah di sini atau jarum ya, itu menunjukkan 7. Jadi ini ada 7 volt lebih ya, malah dari 6 volt tadi. Jadi saya lepas dulu, saya kembalikan sini. Untuk skala yang paling atas ini kelihatan ya, skala yang paling atas ini satu garisnya itu 0,2. Jadi misal kita dapat 6, lalu di sini lebihnya 2 garis, maka itu adalah 6,4. Seperti itu. Kalau ada yang bingung, kalau yang di bawah sini yang 250, yang skala 250 ini satu garisnya itu 5. Itu beda ya. Ini kita singkirkan dulu. Oke, sebelumnya maaf. Jadi untuk pengukuran hambatan resistornya kita sendirikan seperti ini. Jadi tidak kita hubungkan ya. Langsung saja. Di sini untuk skalanya saya taruh di sini. Skalanya dikali 1K dikali 1000 ya. Langsung saja kita coba. Yang pertama menunjuk 1,4 ya, itu 1,4 bisa terlihat. Jadi 1,4 dikali 1000 jadinya 1400 atau 1,4K. Dan yang satunya, yang kedua itu 4,5 ya, jadi 4,5K. Padahal kalau ini dihitung adalah 4,7. Tapi kan biasanya fakta itu
fakta di lapangan berbeda ya. Yang selanjutnya ini resistor yang ketiga, kita coba 10 ya. Jadi 10 k ohm, sama seperti warnanya di sini kalau kita hitung. Ya, sama. Saya ingatkan lagi kalau pengukuran resistor itu plus minusnya sama aja, soalnya resistor kan tidak ada polarnya, tidak ada polarisasinya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel menggunakan resistor yang telah kita ukur tadi, dan lalu nanti kita akan ukur juga tegangannya dan arus yang ada di sini. Untuk sumber tegangannya nanti menggunakan baterai tadi yang sudah kita ukur juga. Oke, sekarang ini akan saya rangkai dulu. Saya lepas, lalu saya hubungkan ke sini. Saya hubungkan. Oh iya, tadi mungkin ada yang belum tahu ya, alat atau benda ini yang putih ini biasanya disebut breadboard. Dan ini setiap titiknya ini, setiap lubang ini ke sini itu terhubung. Tapi kalau ini sama ini tidak terhubung. Jadi yang terhubung hanya yang ini, yang menurun ini yang terhubung. Oke, sebelum itu kita harus tahu kalau rangkaian paralel itu tegangannya sama ya. Mau hambatan di sini berapa, tapi tegangannya tetap sama. Yang berbeda adalah arusnya atau I. Arusnya itu kalau dijumlah hasilnya adalah ini, I itu sendiri. I1 ditambah I2 tambah I3 adalah I. Jadi arusnya berbeda-beda. Bisa kita sambungkan dengan ini, saya taruh sini dulu. Lalu kita sambungkan dengan sumber tegangan. Kita masukkan di sini. Karena ini saling menyambung ya, jadi kita masukkan di sini. Kita masukkan, dan yang main kita masukkan ke yang bagian sini. Mungkin agak susah, jadi saya menggunakan tang di sini, tang penjepit untuk memasukkannya. Oke, sudah. Saya coba rapikan sedikit ya. Lalu di sini multitesternya kita taruh di sini. Kelihatan ya. Kita ubah di sini. Karena ini tadi tegangannya sudah kita ukur dan ada berapa tadi? 8 volt ya. Jadi untuk skalanya di sini yang paling mendekati 8 adalah 10, maka kita pilih 10. Langsung saja kita ukur. Jangan lupa plus dan minusnya jangan terbalik ya. Ini untuk tegangan yang pertama. Tadi ini resistornya terhitung 1,4 ya, dan itu tegangannya ada 6
6,8 ya. Kan tadi di situ skalanya 0,2. Ya, untuk di sini biar gak terlihat ya. Kelihatan ya, sama aja. Di sini aja ya. Ini untuk hambatan yang kedua. Berapa tegangannya? Sama 6,8. Dan hambatan ketiga berapa tegangannya? Juga sama 6,8. Jadi rumus di sini benar ya, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sesuai jadinya. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengukur arusnya. Untuk pengukuran arus di sini agak berbeda. Jadi ini nanti kita putus dulu, jangan kita sambungkan ke tegangan. Kita putus dulu ya. Ini kemana aja bebas. Yang penting tidak terhubung dengan ini. Ini kita ya. Lalu di sini untuk arus maka kita pilih DCMA. Kita pilih skalanya bebas mau berapa aja sebenarnya, tapi kita kira-kira yang paling mendekati. Di sini saya coba 25 ya. Jadi yang plus ke yang plus, lalu yang minus ke sini. Di situ sudah terbaca. Untuk yang ini kita lihat skala yang paling bawah ini, yang 250. Di situ terbaca 55. Jadi 55 dibagi 10, 5,5 ya. Jadi ini kan gini. Mungkin ada yang bingung. Jadi ini kan 250, terus ini 25. Jadi 250 dibagi berapa? Hasilnya 25. Kan dibagi 10. Jadi hasil yang kita dapat nanti di sini juga kita bagi 10. Tadi 55 dibagi 10. Hasilnya 5,5 ya. Untuk hambatan selanjutnya juga kita putus dulu. Ini kita sambungkan lagi. Terus yang selanjutnya kita putus. Seperti itu sampai selanjutnya. Kasihan ya diputus-putus. Saya putus lagi. Sini. Lalu kita ukur. Ini langsung saja ke hambatan yang satu tadi. Lalu ke sini, ke hambatan yang kedua. Kecil sekali ya di situ. Sebentar. Ya, di situ terbaca 25. 25 dibagi 10 jadi 2,5. Betul ya? Betul. Lalu ini kita hubungkan lagi. Lalu kita putus. Paham ya cara memutus dan menyambungkannya? Apa terlihat? Ya, begitu. Kita ukur lagi. Ini hambatan yang ketiga. Kecil sekali di situ terbaca 20 dibagi 10 jadi 2. Seperti itu ya teman-teman.
Ya, seperti ini tadi rangkaiannya. Ini terputus, bentar. Ya, seperti ini. Dan yang paling penting adalah di sini kita harus paham dulu ya cara menggunakan ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, semoga bisa dipahami. Maaf kalau agak belibet, soalnya ini video pertama saya. Selamat menonton dan terima kasih.